Halo, Assalamualaikum. Hari ini aku akan membacakan novel dengan judul Terpaksa Menikah Menggantikan Kembaran, Chapter 2. Selamat mendengarkan. Malam sebelum pernikahan, sekitar pukul 3 subuh, dan tentunya Hana tak sadar itu jam berapa, karena dia tak melihat jam. Dia menggeliat di atas kasurnya dan memaksa matanya terbuka karena tenggorokannya terasa kering. Hana bangun dengan piyama Doraemonnya keluar dari kamar dan berjalan gontai hendak menuruni tangga. Tapi langkahnya tiba-tiba terhenti bahkan mundur kembali ke belakang ketika terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa menuju ke pintu di sebelah kamarnya. Itu kamar Hani. Kembarannya lewat 7 menit saja. Tapi gara-gara 7 menit lewat itu, perbedaan di antara mereka mencolok sekali. Tampak oleh Hana, Hani keluar dari kamarnya dan berjalan menuruni anak tangga dengan mengendap-endap, seperti maling saja. Pertanyaan mulai berseliweran di benak Hana karena Hani membawa koper kecil bersamanya, yang diduga itu isinya pakaian. Kenapa Hani sepertinya ingin minggat? Bukankah besok hari pernikahannya? Pernikahan yang dia gembor-gemborkan karena calon suaminya yang kaya raya itu? Ceklek. Hani berhasil membuka pintu utama kediaman mereka yang tentunya sudah didekor sedemikian rupa, selayaknya rumah yang akan mengadakan pesta pernikahan. Bahkan di depan rumah sudah ada pelaminan untuk pengantin bersanding dan tenda-tenda untuk tamu. Hani tampak akan melangkahkan kaki keluar, tapi Hana segera menahan. Yang ternyata Hana mengekor di belakang dengan langkah yang dibuat sepelan mungkin. Hani, mau kemana kamu subuh-subuh begini? Sergah Hana dengan suara pelan nyaris berbisik. Tangannya mencengkram erat pegangan koper yang Hani bawa. Hani sedikit terkejut menyadari dirinya tertangkap basah, tapi itu tak membuatnya gugup apalagi mengurungkan niat untuk pergi. Gue harus pergi. Jangan halangi gue. Dan jangan mengadu ke mama papa soal ini. Pergi kemana? Besok kamu menikah. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan pernikahannya? Persiapan sudah 100%. Mama mengundang semua tetangga dan teman arisannya. Kamu mau membatalkan pernikahan secara mendadak dan bikin mama malu. Beber Hana agar sang kembaran mengurungkan niatnya untuk pergi. Meskipun Hana iri karena Hani akan segera menikah, dan melihat kenyataan sekarang Hani malah ingin kabur dari pernikahannya sendiri, tak membuat Hana senang. Tetap saja, jika mamanya kesusahan besok, dia yang akan direpotkan. Misalnya disuruh mencari Hani sampai ketemu. Itu bukan urusan gue. Gue gak mau menikah dengan Sean. Dia terlalu posesif. Gue gak mau terkekang setelah menikah nanti dan paling penting dia punya anak. Gue gak mau setelah menikah disuruh merawat anaknya. Enak aja. Kalau sudah tahu begitu, kenapa kamu mau menikah dengannya? Kenapa dia tidak ditolak saja? Sudah deh, ngomong sama lo cuma perlambat gerak aja. Gue harus segera pergi. Dadah, adik kembar gue tersayang. Syukur-syukur kalau lo diminta mama buat gantiin gue jadi pengantinnya. Lumayan kan, lo tiba-tiba dapat rezeki nomplok alias dapat suami kaya bekas gue. Kan selama ini lo jomblo tuh. Masih sempat pula Hani mengejek kemarahannya itu sebelum akhirnya menarik kopernya keluar dari rumah. Hana ingin langsung menutup pintu dengan perasaan dongkol karena Hani yang mengejeknya dan tak peduli dengan perasaan mamanya besok ketika matanya tanpa sengaja melihat mobil yang cukup dikenalinya menunggu di depan rumah. Jelas sedang menunggu Hani yang sedang ingin minggat. Bola matanya melebar mendapati benar pacarnya yang berada di balik kemudi. Kenapa Kak Daren yang menjemput Hani? Apa mereka diam-diam punya hubungan di belakang aku? Apakah karena ini Kak Daren gak mau hubungan kami diketahui banyak orang? Karena dia juga memacari Hani. Oh, astaga. Bodohnya aku. Hana menghela nafas berat seraya menjambak rambutnya sendiri setelah menyadari betapa bodoh dirinya yang terbedaya omongan manis Daren. Tapi untungnya semua belum terlambat. Karena Hana tidak pernah memberikan apapun pada si pria. Meski pacarnya itu terus memintanya setiap kali mereka bertemu. Masih wajar jika hanya berpegangan tangan. Tapi Daren pernah tanpa izin menyosor hendak mencium. Untungnya Hana segera mengelak. Bahkan Daren pernah mengajaknya check-in di hotel. Katanya untuk merayakan ulang tahun cowok itu.
Anggap sebagai hadiah ulang tahun. Untungnya Hana menolak keras sampai cowok itu merajuk. Apa mungkin karena dia tak pernah memberinya sehingga Darren beralih memacari Hani? Apa Hani memberikan apa yang Darren minta? Lalu, calon suami Hani itu, tadi Hani juga bilang kalau pria itu bekas dirinya. Apakah Hani juga sudah berhubungan dengan calon suaminya itu? Hana membuang pemikiran bodoh tentang dua orang yang telah membuat sakit hatinya. Mengunci pintu dan berjalan gontai ke dapur karena teringat tenggorokannya kering, tapi tiba-tiba mamanya muncul dari kamar mereka yang berada di lantai 1. Dari mana kamu malam-malam begini? Yang mendengar suara mobil barusan pergi. Siapa itu? Apakah pacar kamu? Berani sekali ya kamu mengajak pacar bertemu subuh hari begini. Habis ngapain aja kalian? Tuduh mama tanpa bukti. Memang dasar di mata mama Jasmine, Hana selalu salah. Mama jangan seuzon dong. Itu bukan suara mobil pacar aku. Karena aku gak punya pacar. Bela Hana, tapi di ujung kalimatnya dia mendesah berat karena kesal menyebut kata pacar. Terus itu tadi mobil siapa? Mama dengar kok kalau mobil itu keluarnya dari sini. Jangan bohong kamu. Mama bersikeras menuduh Hana. Mana Hana tahu? Hana berlalu dari hadapan mamanya. Lebih baik membasahi kerongkongannya dengan air lalu kembali tidur daripada meladeni orang yang tak pernah menganggapnya ada. Tapi kata-kata pahit Mama Jasmine selanjutnya membuat gadis itu kembali menoleh. Oh ya, ingat ya sekali lagi, jangan pernah munculin wajah kamu besok di pernikahan Ani. Gak akan, karena Hani besok juga ada urusan kerjaan yang lebih penting dari pernikahan Hani. Tukas Hana sebelum meninggalkan sang mama naik ke lantai atas menuju kamarnya. Keesokan paginya, kasak kusuk terdengar di depan pintu kamar Hana yang bersebelahan dengan kamar Hani. Gadis itu mendengarnya bukan karena dia baru bangun tidur, melainkan dia belum tidur sejak tadi subuh. Pikirannya kemana-mana, memikirkan pernikahan yang akan berlangsung hari ini. Bagaimana kalau yang dibilang Hani itu terjadi? Mama menyuruhnya menikah menggantikan Hani. Mama sama papanya pasti sudah dari kamar Hani dan menyadari kalau putri kesayangannya sudah tidak ada di kamar. Makanya itu terdengar berisik sekali. Bagaimana lagi? Hana harus menggantikan Hani menikah. Mereka kembar. Nak Sian tidak akan menyadarinya. Putus Mama Jasmine seenak hatinya. Bukannya khawatir tentang putri kesayangannya yang minggat dari rumah. Wanita parubaya itu malah memikirkan pernikahan agar tetap berlangsung karena persiapan sudah 100% dan undangan sudah tersebar. Tidak bisa begitu, Mam. Hana tidak kenal sama Sean. Mana mungkin dia yang menikah? Kita tunda saja pernikahannya sampai Hani kembali. Biar papa ngomong sama anak Sean meminta pengertiannya. Papa kok gitu sih? Papa kan tahu. Mama sudah mengundang semua tetangga dan teman-teman arisan mama untuk datang kemari. Mana mungkin tiba-tiba pernikahan ditunda? Apa kata mereka nanti? Bisa-bisa mereka mengejek mama habis-habisan kalau tahu alasannya menunda pernikahan karena Hani kabur dari rumah. Pokoknya pernikahan tetap berlanjut. Hana akan menggantikan Hani sementara sampai Hani kembali. Setelahnya tetap Hani yang akan jadi istrinya Sean. Titik. Brak! Hana mendobrak pintu kamarnya setelah cukup menguping pembicaraan papa dan mamanya yang bikin telinga dan seluruh tubuhnya panas. Hana gak mau ya, Ma? Hana ada kerjaan penting hari ini. Kalau nggak datang, Hana bisa dipecat. Lagian, bukannya mama yang bilang Hana nggak boleh menunjukin muka di depan calon suaminya Hani. Terlepas dari Hana yang punya pekerjaan penting hari ini, dia tetap tidak akan menggantikan Hani menikah meski dia tidak memiliki pekerjaan. Ucapan Hani tentang alasannya tidak ingin menikah karena calon suaminya yang posesif dan memiliki anak itu ikut membayang di ingatannya. Bagaimana jika dia terpaksa berhenti kuliah setelah menikah nanti demi merawat anak pria itu? Akan tetapi, kenyataannya, kalau Hani pergi dijemput oleh Darren tadi subuh membuat hatinya sakit sekaligus marah. Entah Darren yang memang mengkhianatinya dengan memacari Hani di belakangnya, atau Hani yang telah merebut Darren darinya. Gak ada jalan lain, Hana. Pernikahannya harus tetap dilanjutkan. Kamu gantiin Hani sementara kalau Hani kembali, tetap dia yang jadi istrinya Sean. Mama gak peduli. Kamu mau dipecat dari pekerjaan kamu. Putus Mama Jasmine lagi dan itu tidak boleh diganggu-gugat. Jeda sesaat. Hana bergeming di tempatnya berdiri memandangi mama yang mulai menuruni tangga dan papanya yang tak bisa berbuat apa-apa
jika sudah mama yang berkehendak. Kenapa begini? Bukan yang menelepon Hani, menanyakan kemana anak mereka pergi, dan kalau perlu memarahinya karena pergi di hari pernikahan. Tapi kenyataannya, mama sama sekali tak memarahi anak kesayangannya itu tanpa tahu alasan Hana pergi. Kenapa malah dia yang disengsarakan? Kemarin saja disuruh tak boleh menampakkan muka. Sekarang giliran Hani pergi malah dipaksa menggantikan Hani. Sesayang itu kedua orang tuanya sama Hani sampai kesalahan Hani tak terlihat oleh mata mereka. Mama kenapa egois banget sih? Mama gak tahu alasan Hani mangkir dari pernikahan tapi masih saja mama belain dia. Protes Hana lirih dan itu langsung dijawab oleh sang mama tanpa berlama-lama. Karena dia anak kesayangan mama. Oke, Hana akan berpura-pura jadi Hani dan menikah dengan calon suaminya. Tapi mama juga harus ingat, mama jangan pernah menyesal dengan keputusan yang telah mama buat ini. Ucap Hana dengan matanya yang sudah berkaca-kaca lalu masuk kamar dengan membanting pintu. Selesai. Tunggu chapter 3 di video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.